Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bengkel Admin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sel relatif, sel semi absolut, dan sel absolut pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan referensi sel relatif atau sel bebas itu adalah alamat sel yang jika di-copy akan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang baru. Oke, untuk sel relatif kita contohkan saja langsung. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel yaitu daftar penjualan toko buku media OPS. Nah, untuk jumlah harga itu adalah harga dikali volume. Nah, kita contohkan saja sama dengan harga kali volume, lalu di enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai 6.000, yaitu 2.000 dikali 3. Lalu kita kopikan ke bawah. Nah, yang dimaksud dengan sel relatif, nah jadi ini kan ada C8 dikali D8. Nah, jadi C8 dikali D8 yang ada di sel E8 di sini, kalau dikopikan ke bawah, nah contoh ini yang sudah dikopi, maka si C8 ini akan menyesuaikan dengan row di bawahnya atau baris di bawahnya menjadi 9. Ya begitu juga yang lain, misalkan ini jadi C10, nah ini jadi C11 dan selanjutnya. Nah, jadi kolom dan barisnya itu menyesuaikan dengan hasil pengkopian. Nah, seperti itu. Ya mungkin ini sangat mudah sekali untuk sel relatif karena itu biasa dipakai dalam pekerjaan sehari-hari dan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, lanjut kita ke selanjutnya kita akan menjelaskan. Selanjutnya tentang sel semi absolut. Nah, yang dimaksud dengan sel semi absolut itu ditandai dengan dolar. Nah, yang dimaksud dengan absolut itu adalah penguncian sel. Nah, pada salah satu posisi, kolom atau baris. Nah, dengan kata lain, semi absolut di sini dibagi atas dua absolut, yaitu absolut kolom dan absolut baris. Nah, yang dimaksud dengan absolut kolom, saya contohkan di sini misalnya ada dolar C8. Nah, ini artinya sel C8, cuma C-nya dikasih tanda dolar, itu artinya dikunci. Nah, apabila C ini dikopikan, maka hasil pengkopiannya itu yang akan merubahnya itu hanya 8-nya saja, sedangkan C-nya tidak. Nah, oke, kita contohkan saja untuk tabel yang paling umum dan sering digunakan untuk tabel semi absolut di sini adalah contoh perkalian, penambahan atau pengurangan. Nah, oke, saya kasih contoh yang mudah saja di sini yang perkalian. Yang penting di sini pemahaman materinya atau maksud dari sel semi absolut ini harus benar-benar paham. Nah, jadi yang dimaksud dengan sel absolut kolom, nah contoh sudah dicontohkan tadi S atau dolar C1. Jadi yang dikuncinya ini kolomnya. Jika disalin ke posisi baru, kolom yang bersangkutan itu selalu tetap. Nah, sedangkan 1 di sini barisnya akan berubah sesuai dengan posisi pengkopian atau posisi baru. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sel absolut baris, nah di sini contohnya C dulu, dolar baru 1. Nah, jadi yang dikuncinya itu angka 1-nya, bukan kolom C-nya, tapi baris ke 1-nya. Nah, ini jika disalin ke posisi baru, baris yang bersangkutan selalu tetap. Nah, sedangkan kolomnya akan berubah mengikuti posisi yang baru. Oke, kita contohkan saja langsung. Misalkan di sini ada tabel perkalian. Nah, di sini sudah saya kasih warna. Untuk yang sebelah atas atau barisnya 1 sampai 10, yang ke bawah juga sama. Nah, ini artinya yang dikasih warna ini artinya sel yang harus dikunci. Contoh di sini angka 1 sampai 10 ini adalah baris. Nah, berarti ini yang dikuncinya di sini adalah baris. Nah, sedangkan yang ke bawah ini
1 sampai 10 atau B di kolom B. Nah, ini yang harus dikunci supaya apabila kita kopikan ke bawah, nah baik ke bawah ataupun ke pinggir, itu hasilnya tidak akan berubah. Oke, kita contohkan saja. Kita misalkan contohkan menggunakan sel relatif dulu. Sama dengan 1, misalkan karena ini tabel perkalian jadi dikali 1. Lalu enter. Nah, maka pada sel C9 ini hasilnya akan sama sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu C8 kali B9. C8 kali B9 hasilnya 1. Nah, tetapi apabila kita kopikan ke pinggir, ke sebelah kanan, nah maka hasilnya akan salah. Karena di sini kita menggunakan sel relatif. Jadi C8 di sini, nah ini lihat C8. Jadi kalau dikopikan ke kanan itu akan berubah menjadi D8. Nah, jadi D8 dikali C9. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, E8 dikali D9. Nah, sedangkan di D9 di sini angkanya 2. Oke, masih sama. Nah, ini F8 dikali E9. Nah, ini yang angkanya banyak sekali. Di sini K8 dikali J9, yaitu K8 itu ini dikali J9. Nah, ini. Jadi 9 dikali 44.320 ya. Nah, seperti itu. Tempat. Nah, ini jadi hasilnya salah ya. Oke, kita batalkan saja di undo. Nah, terus ini kalau kita kopikan ke bawah, nah ini juga hasilnya akan menjadi salah. Jadi tidak 1 dikali 10, tapi menjadi C17 dikali B18. Nah, oke, kita lihat C17-nya. Nah, ini dikali B17. Nah, sedangkan B17 itu adalah ini. Oke. Nah, oke, coba kita gunakan yang dinamakan dengan sel semi absolut. Nah, untuk barisnya kita kunci. Oke, kita coba dulu sama dengan C8. Nah, untuk mengunci sebuah sel kita cukup menggunakan atau menekan tombol F4 yang ada di keyboard. Nah, kalau kita tekan tombol F4 maka dia akan mengunci sel tersebut baik kolomnya ataupun barisnya. Nah, untuk yang kedua tekan lagi F4. Nah, maka dia akan mengunci barisnya saja, sedangkan kolomnya tidak. Kita tekan lagi F4, maka dia akan mengunci kolomnya, $C ya. Maka barisnya tidak. Nah, untuk ini karena yang harus dikunci adalah barisnya, maka kita kunci saja barisnya. Oke, nah ini $8. Jadi barisnya saja yang dikunci dikali. Nah, ini B9. Nah, B9 di sini kita kunci kolomnya. Oke, tekan F4. Nah, ini dikunci semua, tekan F4 lagi. Tekan F4 lagi. Nah, jadi yang dikunci dibalik. Kalau yang C8 itu yang dikuncinya baris ke-8. Kalau yang ini B9 itu yang dikuncinya kolom B, barisnya tidak. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan menghasilkan angka 1. Oke, kita coba kopikan ke bawah. Nah, maka hasilnya sama. Jadi ketika di bawah dia akan 2 kali 1. Tidak berubah. Lalu ini juga sama, 1 kali 3. Nah, terus coba kita kopikan ke sebelah kanan. Nah, maka ini hasilnya pun akan sama. Karena ini untuk
barisnya itu dikunci. Nah, ini kolomnya juga dikunci. Oke, kita coba kopikan ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, contoh misalkan di sini ada 9 kali 8, maka hasilnya akan 72. Nah, kalau kita klik, nah si kolom sama barisnya itu sesuai dengan yang kita inginkan, karena untuk baris yang ke-8-nya itu sudah dikunci, dan ini untuk yang kolom B-nya juga dikunci. Nah, barisnya nanti akan menyesuaikan kalau kita copy ke bawah. Nah, itu untuk sel semi absolute. Oke, kita hapus. Kita coba pakai operator matematikanya, coba kita pakai tambah. Nah, misalkan sama dengan, oke, kita klik B9-nya, lalu dikunci kolomnya. Nah, lalu ditambah ya C8, terus kita kunci barisnya. Nah, seperti itu. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan menghasilkan angka 2. Coba kita copy ke bawah. Nah, maka hasilnya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba kopikan ke kanan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau ini diklik, kita coba klik di formula bar. Nah, ini maka 9 tambah 9 menjadi 18. Nah, itu yang dinamakan dengan sel semi absolut. Nah, mungkin dalam penggunaan pekerjaan sehari-hari itu bukan membuat tabel perkalian ya, tapi nanti pasti akan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan sel semi absolut ini. Ya, mungkin itu tentang sel semi absolut. Ya, kita lanjutkan ke sel absolut. Nah, jadi yang dimaksud dengan referensi sel absolut di sini artinya sel tersebut baik kolom ataupun barisnya itu dikunci atau terkunci. Jadi absolut kolom dan baris. Nah, contohnya misalkan di sini di C4, kalau kita kunci maka nanti akan ada tanda dolar sebelum C dan sebelum angka 4. Nah, contoh di sini di tabel penjualan toko serba 35.000, jadi kita tidak usah memasukkan harganya di sini karena harganya sudah flat, semua barang harganya misalkan 35.000. Ya, cuma volume barangnya saja yang berubah untuk penjualannya. Oke, kita contohkan saja, misalkan sama dengan, nah, volume misalkan jumlah penjualannya dikali 35.000. Kalau ini tidak dikunci, kita coba saja, kita enter. Nah, untuk saya yang pertama itu hasilnya betul 105.000. Nah, kalau kita kopikan ke bawah, nah maka hasilnya akan salah. Nah, kenapa? Karena si C4 di sini, yang asalnya C4 di sel D9 di sini, jadi C9 dikali C4. Nah, ketika di copy ke bawah, si C4-nya berubah menjadi C5. Nah, sedangkan C5 di sini adalah kosong, tidak ada nilainya atau tidak diisi ya. Nah, seperti itu. Oke, kita batalkan. Oke, sama dengan volume kita pakai sel absolut ya, dikali 35.000, lalu kita tekan F4. Nah, lalu di enter. Nah, apabila si C4-nya ini dikunci dua-duanya, baik kolom ataupun baris, jadi dia ketika dikopikan ke bawah, itu tidak akan berubah, baik kolomnya ataupun barisnya. Nah, seperti itu. Jadi tetap C4. Dikopi kemanapun itu tetap akan jadi C4. Yang nilainya ada 35.000. Nah, itu adalah penggunaan dari sel absolut. Nah, mungkin itu saja untuk video tutorial tentang sel relatif, sel semi absolut, dan sel absolut ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga mudah dipahami.
Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.